Dari semut yang paling kecil sampai paus biru raksasa, planet kita ini kan penuh banget sama jutaan jenis makhluk hidup. Nah, pernah kepikiran nggak gimana caranya para ilmuwan bisa ngatur dan paham itu semua? Yuk kita bedah sistem jenius yang dipakai buat merapikan semua keajaiban hidup ini. Coba deh, bayangin sejenak. Planet kita ini isinya, wah, macam-macam banget. Bentuk dan ukurannya luar biasa beragam. Dari bakteri yang nggak kelihatan mata sampai paus biru yang segede bus. Pertanyaannya, gimana coba cara kita memahami semua itu? Angkanya wow, luar biasa besar. Para ilmuwan itu baru berhasil ngasih nama ke sekitar 1,7 juta spesies. Itu artinya masih ada jutaan atau bahkan puluhan juta bentuk kehidupan lain di luar sana yang nunggu buat ditemuin. Bisa jadi di laut paling dalam, di puncak pohon tertinggi, atau mungkin aja di halaman belakang rumah kita sendiri. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah utamanya, terus kita bongkar sistem keren buat ngatasinnya. Kita bakal naikin tangga kehidupan, jalan-jalan ke 5 kerajaan besar, dan yang paling penting, kita bakal cari tahu kenapa semua ini penting banget buat masa depan kita semua. Oke, kita langsung masuk aja ya. Dengan keanekaragaman yang sebanyak itu, para ilmuwan jelas butuh sebuah sistem. Semacam cara buat mengaturnya biar nggak pusing. Dan sistem itu namanya taksonomi. Anggap aja ini kayak perpustakaan super besar buat semua makhluk hidup. Taksonomi itu ilmu yang ngasih tiap buku atau tiap organisme sebuah nama, deskripsi, dan tempat yang pas di rak berdasarkan kemiripannya sama buku-buku lain. Dan arsitek di balik perpustakaan raksasa ini adalah Carolus Linnaeus. Di abad ke-18, ahli botani dari Swedia ini bikin sebuah sistem pengelompokan yang keren dan efektif banget. Saking efektifnya, kerangka dasarnya itu masih kita pakai sampai sekarang. Pantas aja dia dapat julukan Bapak Taksonomi Modern. Jadi gimana sih cara kerjanya sistem Linnaeus ini? Coba bayangin aja sebuah tangga atau tumpukan folder gitu, di mana setiap tingkatan itu jadi makin spesifik. Nah, ini dia anak-anak tangganya. Dari yang paling umum di puncak, domain, sampai yang paling spesifik di bawah, species. Anggap aja ini kayak alamat surat. Domain itu negaranya, dan species itu nomor rumah kita. Setiap turun satu langkah, informasinya jadi makin detail. Biar gampang, kita ambil contoh nyata ya, padi. Nama ilmiahnya itu Oryza sativa. Nah, sistem ini pakai 2 tingkatan terakhir buat ngasih nama yang unik. Bagian pertamanya, Oryza, itu adalah genusnya atau marganya. Dan sativa itu nama spesiesnya atau jenisnya. Sistem 2 nama ini dikenal sebagai nomenklatur binomial. Jadi genus itu ibarat nama keluarga, dan spesies itu ibarat nama depan kita yang spesifik. Simple tapi jenius kan? Jadi, ini dia intinya. Seekor singa dan kucing rumahan itu ada di famili atau suku yang sama, yaitu Felidae. Makanya mereka punya banyak kemiripan. Tapi mereka itu spesies yang berbeda, jadi ya jelas nggak identik. Intinya, makin ke bawah tangganya, hubungan kekerabatannya makin dekat. Oke, sekarang kita udah paham cara kerjanya. Yuk kita jalan-jalan singkat ke 5 kelompok besar atau kerajaan, tempat sebagian besar makhluk hidup digolongkan. Para ahli biologi membagi kehidupan ke dalam 5 kerajaan besar: Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Masing-masing ini kayak dunia sendiri-sendiri dengan aturan main yang beda. Ayo kita intip satu persatu. Pertama, ada Monera. Wah, ini dia para seniornya kehidupan. Organisme bersel tunggal yang super simpel. Contohnya, bakteri. Ciri utamanya apa? Sel mereka itu belum punya inti sel yang rapi. Berikutnya, Protista. Mereka ini juga kebanyakan bersel tunggal, tapi udah naik kelas. Sel mereka punya inti. Kelompok ini isinya campur aduk banget, kayak laci serba adanya biologi. Isinya macam-macam, dari alga sampai amuba. Terus ada fungi. Ingat ya, jamur itu bukan tumbuhan. Mereka nggak bikin makanan sendiri. Justru sebaliknya, mereka dapat makanan dengan cara menyerap nutrisi dari makhluk hidup lain atau sisa-sisa organisme di sekitarnya. Tentu saja, kita punya kerajaan Plantae, dunianya para tumbuhan. Mereka ini organisme multiseluler yang jadi fondasi kehidupan di darat. Si produsen makanan yang hebat, karena bisa masak makanannya sendiri cuma modal sinar matahari. Dan yang terakhir, kerajaan Animalia, kerajaan kita sendiri. Dari serangga sampai manusia, kita semua ini adalah organisme multiseluler yang harus makan organisme lain buat dapat energi. Oke, kita udah lihat apa dan gimananya. Tapi pertanyaan terbesarnya, so what? Kenapa sih kita harus repot-repot ngurusin sistem pengelompokan yang kelihatannya rumit ini?
Nah, jawabannya penting banget. Dengan ngasih nama dan kelompok, kita bisa mulai memetakan pohon keluarga raksasa kehidupan dan paham hubungan evolusinya. Ini juga menciptakan bahasa universal yang bikin ilmuwan di seluruh dunia bisa nyambung. Dan yang mungkin paling penting sekarang, sistem ini adalah alat vital dalam perjuangan kita untuk konservasi. Gampangnya gini deh, kita nggak bisa ngelindungin sesuatu kalau kita bahkan nggak tahu itu ada. Klasifikasi bikin kita bisa kenal spesies mana yang paling terancam. Lewat sistem inilah kita tahu spesies apa aja yang udah hilang selamanya, kayak harimau Jawa, dan gimana kita harus fokus buat nyelamatin spesies di ujung tanduk, contohnya badak Jawa yang luar biasa ini. Dan pada akhirnya, ini semua juga tentang kita. Linnaeus sendiri loh yang menempatkan kita, manusia modern, ke dalam sistemnya dan menamai spesies kita Homo sapiens. Klasifikasi membantu kita melihat di mana posisi kita dalam jaring-jaring kehidupan yang super luas dan rumit ini. Jadi, sistem klasifikasi ini bukan cuma sekedar daftar ya. Ini adalah peta paling hebat yang pernah dibuat, sebuah panduan untuk semua kehidupan yang kita kenal. Tapi peta ini masih punya banyak area kosong, dengan jutaan spesies yang masih menunggu ditemukan. Pertanyaan besarnya adalah, penemuan luar biasa apa lagi yang bakal kamu atau generasi setelah kita tambahkan ke dalam peta kehidupan yang maha besar ini?